Nah itu udah fundamental pemikiran yang sangat-sangat berbeda. Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti. Ya, ketika sudah punya cukup. Kenapa gue bilang orang kaya itu fokus membangun aset? Dari kecil ya kan, gue waktu itu lihat Warren Buffett, dia mendapatkan dividen dari Coca-Cola itu lebih besar dibanding semua direksi yang bekerja seumur hidup. Di situ gue tahu, oh, gue bermimpi di situ. Bagaimana ya kalau suatu saat Timothy waktu itu masih kecil, masih SMP, dia punya 0,1. Waktu itu impian gue cuma 0,1 dari bank yang paling besar di negara ini. Wah, kayaknya nikmat banget tuh dihitung-hitung kan 0,1. Oh, ini harus berapa puluh juta lembar ya punya sahamnya. Oh, dividen dari segini kalau misalnya 2% atau 3% aja bisa membuahkan segini. Itu mimpi gue dari gue kecil. Gue nggak pernah mimpi mau pamer ke orang, mau pamerin ini, pamerin itu, enggak. Mimpi gue pengen punya 0,1 dari perusahaan yang besar. Orang miskin itu pakai uang sebagai pelarian, gue sebutnya, dalam tekanan hidup. Jadi ketika hidup dia dianggap stres, dianggap sulit, uang itu dijadikan pelarian. Oh, boleh dong saya self reward. Oh, boleh dong saya belanjain diri saya sendiri. Saya pengen deh belanja sepatu yang saya pengen. Saya pengen deh belanja tas yang saya pengen. Saya pengen deh belanja baju yang saya udah impi-impikan buat saya pamerin di teman lu yang sebenarnya nggak peduli, dan malamnya mereka semua udah lupa sama tas baru lu itu. Nggak ada yang peduli. Pembelian orang miskin itu semuanya ya, menurut gue pribadi itu hanya efek dari pencarian validasi sosial. Mereka gengsi. Mereka gengsi nggak punya mobil. Kalau gue di posisi yang lagi merintis, gue naik Gojek, naik Grab setiap hari nggak masalah. Gue tidak punya gengsi. Zaman gue masih jadi wedding organizer, gue keliling-keliling jadi agen properti. Gue naik ojek biasa-biasa aja gitu. Kalau perlu ke Jakarta, naik Transjakarta nggak masalah. Gengsi di mana? Uang gue ratusan juta waktu itu naik Transjakarta.